Saudara, Iran kembali melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel usai 3 fasilitas nuklirnya dibombardir Amerika Serikat. Sirine meraung-raung di seantero ibu kota Tel Aviv. Gelombang serangan rudal baru tersebut merupakan yang pertama diluncurkan Iran sejak Amerika Serikat mengumumkan telah menyerang fasilitas nuklir Iran. Otoritas Bandara Israel mengumumkan telah menutup wilayah udaranya hingga pemberitahuan lebih lanjut setelah pengeboman Amerika Serikat terhadap Iran. Rentetan serangan rudal Iran kembali menghantam sejumlah titik ibu kota Israel, Tel Aviv. Petugas tanggap darurat mengatakan bangunan-bangunan rusak parah itu terjadi di kota. Serangan ini menyebabkan lebih dari 9.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Rudal telah merusak 240 bangunan tempat tinggal serta lebih dari 2.000 apartemen. Sementara itu, saudara, militer Israel merilis video yang diklaimnya sebagai serangan terhadap fasilitas rudal di daerah sekitar Yazd, Iran. Angkatan Udara Israel menerbangkan jet tempur sejauh 2.200 km dari Israel untuk menyerang lokasi itu. Menurut Israel, lokasi tersebut menjadi tempat Iran menyimpan sekitar 60 rudal yang sebelumnya ditembakkan ke Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan diplomasi bukanlah pilihan setelah serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Araghchi mengatakan waktu diplomasi telah berlalu dan negaranya memiliki hak untuk mempertahankan diri. Menlu Iran akan segera terbang ke Moskwa untuk bertemu Presiden Vladimir Putin membahas situasi semakin memanas di Timur Tengah. Iran menegaskan tidak akan menghentikan program nuklirnya. But this is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. And we will do that as long as needed and necessary. Tujuh pesawat pembom siluman B-2 milik Amerika Serikat kembali ke pangkalan udara Whiteman di Missouri, Amerika Serikat usai menyelesaikan misi serangan jarak jauh ke Iran. Kelompok pertama yang terdiri dari 4 pesawat berputar mengelilingi pangkalan sebelum mendekati landasan pacu.
Kelompok terakhir yang terdiri dari 3 pesawat tiba dalam waktu 10 menit. Pesawat-pesawat itu menjatuhkan 14 bom penghancur bunker seberat 15 ton ke sejumlah fasilitas nuklir penting di Iran seperti Fordo, Natanz, dan Isfahan. Pesawat pengebom B-2 yang terlibat dalam serangan Amerika Serikat terhadap Iran memiliki spesifikasi tertentu. Pesawat yang tidak sulit dideteksi radar ini didesain oleh perusahaan Northrop Grumman. Pesawat ini memiliki panjang 21 meter dan mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 15.000 meter, serta mampu menjangkau 9.600 km tanpa pengisian bahan bakar. Di bagian perutnya, pesawat ini mampu membawa berbagai jenis bom, baik bom konvensional maupun nuklir, serta peluru kendali permukaan hingga lebih dari 20 ton. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Amerika Serikat mengklaim berhasil menyerang 3 situs nuklir milik Iran. Hal ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidatonya di Gedung Putih. Dalam pidato tersebut, Presiden Trump mengumumkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah menghancurkan 3 fasilitas nuklir utama Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordo. Trump menyebut keputusan Amerika Serikat menyerang Iran sudah dipertimbangkan sebelumnya. Trump juga menegaskan serangan mendatang terhadap Iran akan jauh lebih besar jika tidak ada kesepakatan damai. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Isfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Menlu Iran bilang negaranya akan mempertahankan kedaulatannya. Menlu Iran juga menegaskan sesuai dengan piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan respons yang sah untuk membela diri, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya. Abbas juga meminta Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat guna mengutuk serangan tersebut. Against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Merespons serangan AS ke Iran serta peperangan Israel-Iran yang semakin memanas, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Guterres menyatakan tindakan tersebut dapat menciptakan eskalasi berbahaya yang bisa memperparah ketegangan kawasan serta mengancam perdamaian dan keamanan dunia. The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling.
From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Civilians must be protected. 3 fasilitas nuklir Iran, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan, menjadi sasaran Amerika Serikat dalam membantu Israel. AS mengklaim telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran melalui operasi Midnight Hammer yang melibatkan 125 pesawat militer AS, termasuk pesawat pengeboman siluman B-2. Dari rekaman drone, tampak kerusakan bangunan yang disebut sebagai fasilitas nuklir di Isfahan, Iran. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan merespon serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian atas keselamatan warga negara Indonesia di wilayah yang terlibat konflik tersebut. Budi Gunawan menyebut evakuasi WNI dari Iran akan tiba besok. Gelombang pertama WNI dari Iran berjumlah 29 orang disebar dalam 3 penerbangan komersial berangkat dari Baku, Azerbaijan pada tanggal 23 Juni 2025 dan tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025 sore hari, kata Menko Polkam Budi Gunawan kepada Kompas TV.